Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Alfi Rafael Fareza dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya dengan Kak Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, halo. Selaku senior dari Perguruan Pencaksilat Tenaga Dasar Cirebon. Tepuk tangan dulu. Oke, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait bagaimana pengalaman ketika Kak Ibnu Syihab ini menjadi atlet Porprov. Pengalaman ya sebenarnya kalau misalkan kalau dari konteksnya itu kan pengalaman sebagai atlet ini ya, atlet kabupaten lah, Ya. lebih tepatnya atlet kabupaten Betul, Cirebon. Terus ikut ke event pertandingannya itu Porprov, Ya, Pekan betul. Olahraga Remaja Provinsi. Mungkin kalau dari prosesnya tiap orang pasti beda-beda, karena kan yang pernah mengalami menjadi profesi menjadi atlet itu kan bukan cuman saya aja ya. Ya, betul. Cuman kalau dari saya pribadi, wah itu susah payah banget sih buat mencapainya. Kayak dari waktu, mungkin dari tenaga, Berarti dari memang harus mental. bisa bagi waktu begitu ya. Iya, bagi waktu. Tapi untungnya waktu itu saya belum kuliah, jadi kegiatan yang saya lakuin ya masih bisa terkontrol lah kayak gitu. Jadi emang masih bisa bener-bener fokus untuk latihan waktu itu. Makanya Ya, berarti memang sudah diintensifkan ya. ya. Terus ditambah kan emang lagi puncak performanya banget waktu itu. Tuh, jadi kapan sih Kak Ibnu Syihab ini memulai ikut bela diri pencaksilat itu? Kalau ikut bela diri itu sebenarnya dari SD. Ya. Dari SD itu saya ikut tapi karate. Ya, berarti Karate. dari dulu sudah punya basic bela diri Ya, ya. sedikit-sedikit. Selain karate mungkin waktu SD juga saya sering berantem. Oh, Ya itu. berarti emang Itu. dari dulu ya sudah berantem Ya perbisa. kurang lebih seperti itulah. Terus mungkin di SD itu ikut karate cuman nggak lama. Kalau waktu itu cuman 1 bulan doang, dan itu tuh saya cuman pernah naik 1 tingkat doang lah, naik 1 tingkat. Pasti kan kalau di setiap bela diri itu kan ada ya kenaikan tingkat gitu. Waktu di karate saya cuma naik 1 tingkat, Ya. terus nggak ikut lagi sampai selesai SD. Abis itu masuk ke pondok. Ya. Di pondok baru pas kelas 2 MTS ikut ini PSTD. Soalnya waktu kelas 1 saya sempat ikut Ya. pas masih jadi santri baru, tapi itu juga masih ikut kayak orang-orang normal biasanya lah, ikut awalannya doang, bosen udahan. Baru kelas 2 karena saya ngeliat kakak kelas itu ada yang latihan untuk pertandingan dan saya lihat kok seru gitu loh. Ya. Seru, makanya saya putusin buat ikut lagi. Terus ya itu sampai sekarang. Nah, tuh. Selanjutnya, apakah pengalaman yang paling buruk ketika menjadi atlet pencaksilat? Kalau pengalaman buruk mungkin banyak ya, tapi lebih ke ini sih, itu bisa dijadikan untuk motivasi. Ketika saya di puncak performa terus jadi atlet Kabupaten Cirebon, proses ketika sebelum mengikuti Porprov itu pasti kan latihan ya. Itu latihannya bisa dikatain kalau menurut saya mati-matian banget, karena pasti setiap latihan itu ada orang yang muntah. Ya. Pasti ada orang yang muntah karena saking bahasanya dikerasin lah, iya, sama Di pelatihnya tempat tuh. terus gitu ya. Iya, karena memang udah seharusnya kayak gitu sih. Ya. Mungkin itu kalau menurut saya bisa jadi pengalaman terburuk, tapi bisa dijadikan motivasi gitu. Paling parahnya ada yang sampai pingsan karena emang saking capeknya gitu. Ya. Sama mungkin ada satu lagi, ketika di babak kualifikasi Porprovnya itu, waktu itu saya kan kena cedera di lutut. Ya, Ini sama, kena ini cedera. sama di sini, iya. Oh. Di sini.
Waktu itu gara-gara Itu sampai sekarang. enggak dong. Kalau ini baru. Kirain Ini baru. sampai sekarang. Terus ini baru. Waktu dulu sama-sama kena tendangan karena nangkis, kena ini. Pokoknya waktu pas selesai pertandingan, waktu itu saya kalah di babak kualifikasinya. Itu tangan saya bengkak gede sampai kelihatan kayak tulangnya itu ngegeser. Karena emang saking bengkak gedenya. Sempet sama dikasih kayak ginian juga. Mungkin nggak terlalu parah sih, cuman ya sakit lah. Masih bisa gitu. ditanganin tapi Iya ya. masih bisa ditangani. Itu sih paling kalau yang menurut saya paling buruk karena sakit banget sih sejauh itu. Tapi gimana sih perasaannya ketika setelah bisa lolos dari Porcup kemudian langsung naik ke Porprov? Ya seneng banget lah pastinya lah. Pasti Soalnya senang banget ya. ya mungkin orang-orang yang sering latihan sama saya juga tahu. Iya. Salah satu keinginan saya itu bisa dapat baju IPSI mungkin bagi teman-teman yang belum tahu itu tuh baju yang buat dipakai ketika pertandingan. Iya. Dan di bajunya itu ada tulisan kontingennya Iya, gitu loh. kontingen. Bukan bikin sendiri ya, bukan bikin Ya, sendiri. seolah-olah kita tuh membawa nama baik Iya, daerah gitu ya. Iya, Iya. membawa nama baik daerah. Itu satu sama dapat jersey kontingen kabupaten waktu itu. Sebenarnya bukan sederhana ya, kayak sepele sih. Maksudnya biasa aja gitu lah. Iya. Mungkin orang-orang ngeliatnya dapat baju gitu. Tapi bagi saya itu Ya, suatu hal gimana yang tanggapan orang-orang lah ya. itu suatu hal yang luar biasa sih kalau buat saya sendiri. Kemudian apa sih spesialnya ketika sudah menjadi atlet begitu? Spesialnya mungkin nggak ada sih kalau menurut saya. Iya. Kalau menurut saya ya mungkin kalau bagi orang-orang yang bukan tidak tapi belum menjadi atlet dan melihat orang yang menjadi atlet itu sedikit ada perbedaan kayak gitu. Tapi bagi saya waktu itu ketika jadi atlet ya nggak ada pikiran ke situ sebenarnya. Jadi lagi-lagi tergantung orang melihatnya sih, karena waktu ketika saya jadi atlet yang saya pikirin cuman latihan. Ya, pasti Gitu. motivasinya latihan terus ya. Latihan terus. Terlalu fokus ke motivasi diri sendiri Iya. gitu berarti ya. Apakah ada kata-kata motivasi untuk para pemirsa di sana? Ya mungkin kalau motivasi mungkin orang yang sering latihan sama saya udah sering banget dengar kata-kata saya khusus di silat ini mah khusus Ya, di silat atau khusus mungkin di silat atau di bela diri yang lain. bela lah. diri yang lain. Intinya bela diri. Mungkin ini bisa sedikit motivasi. Kata-kata dari saya itu kalau mau ikut silat atau mau ikut bela diri apapun itu yang lainnya, Ya. jangan pernah takut sakit. Jangan Karena pernah takut sakit. Udah pasti sakit. Sama jangan pernah takut untuk capek. Karena udah pasti capek. Itu aja. Nah, tuh, jangan takut capek kalian ikut bela diri ya. Apalagi kalian yang masih jenjang sekolah atau jenjang mahasiswa itu yang umurnya masih di bawah 23 atau yang masih di atas 17 itu ayolah kalian berlomba-lomba bagi yang mau ikut bela diri atau yang semacamnya. Karena kita juga ya ketika ingin sesuatu itu harus ada yang harus dikorbankan kan? Ya betul. Betul. Banget. Itu waktu itu pasti banyak yang dikorbankan ya. Banyak banget. Banyak banget. Entah dari waktu, istirahat, atau dari kesehatan fisik. Ya. Ya. Karena kan banyak yang bengkak-bengkak gitu kan biasanya. Wah bukan banyak lagi. Itu udah hal biasa ya, makanan Udah sehari-hari. Sehari-hari banget. Ya, mungkin cukup ya. Ya cukup. Sekian saja. Ya, sekian dari kami. Saya Alfi Rafael Fareza pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.